Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi kita mengadakan tutorial online untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Ini pertemuan yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang komunikasi bisnis ini secara konsep, kemudian juga dasar-dasarnya. Tapi untuk malam ini saya akan fokus ke dua bagian, subbagian. Ini kenapa jadi bisa kacau gini tulisannya? Oke. Yang malam ini akan kita bahas itu lebih kepada proses komunikasi bisnis dan bentuk komunikasi bisnis itu sendiri. Nah, kalau untuk yang lainnya kemarin kan sudah sedikit saya singgung di pertemuan yang pertama. Kemudian nanti di pertemuan yang ketiga kita akan ke apa namanya membahas tentang jenis dan karakteristik stakeholder, kemudian digabung sama penulisan pesan bisnis. Kalau untuk teknik lobby dan negosiasi nanti mungkin cuma sedikit gitu ya, karena itu nanti arahnya kepada komunikasi personal yang persuasif. Oke, jadi malam ini kita fokus ke proses komunikasi bisnis dan bentuk komunikasi bisnis itu sendiri ya. Nah, slide-nya belum mau pindah dia. Oke, di slide yang selanjutnya itu ada proses komunikasi bisnis ya. Saya kasih untuk ininya, darinya kabar lo itu, tapi belum bisa dipindah di sini. Apa ini? Slide-nya malah nggak gerak. Oh, oke, teman-teman bisa sambil dilihat juga di ininya ya, di slide-nya sendiri kalau bisa buka. Karena yang di sketch nggak bisa gerak, jadi saya lihat di laptop sendiri ini. Nah, di situ di proses komunikasi yang di slide yang saya tampilkan, ini sebenarnya pasti ada hubungannya dengan proses komunikasinya yang lain yang pernah kita pelajari di pengantar ilmu komunikasi, kemudian itu pasti pasti selalu berhubungan dengan di sana gitu ya, dan mirip-mirip sama, pasti ada sumbernya, kemudian pesannya apa, medianya juga, efeknya, penerima umpan balik. Yang membedakan di sini nggak disebutkan noise-nya, kemudian gangguan-gangguannya di sini tidak disebutkan, tapi dalam proses komunikasi itu pasti selalu ada gangguannya ya. Jadi kalau untuk proses komunikasi bisnis sendiri, menurut David ini, dia menggambarkan seperti ini. Kemudian ada lingkungan. Jadi lingkungan itu tidak mempengaruhi, maksudnya kenapa dia tidak ada garisnya ini, karena dia di luar gitu ya, tidak mempengaruhi yang lain itu. Nah, malah lewat ini slide-nya. Nah, sedangkan untuk ini di slide selanjutnya ya, di nah tadi kan ini cuma bahasa Inggrisnya aja ya, yang biasanya disingkat SMCR ini. Kalau bahasa Indonesianya ya apa namanya,
sumber gitu kan, kemudian message itu pesan. Nah, karena memang si David ini dari apa? Dari luar gitu ya, jadi dari luar negeri, jadi bahasanya pun masih dipakai bahasa luar gitu ya. Jadi singkatannya masih itu dipakai. Tapi kalau yang di diagramnya itu sudah dijadikan bahasa Indonesia. Jadi kalau disingkat nanti beda singkatannya, jadi malah jadi SP apa gitu ya. Makanya kita tetap ikutin yang singkatannya dia. Jadi ada source, message, kemudian juga ada yang media. Oke, agak lambat memang ini ya perpindahan slide-nya. Nah, jadi memang untuk proses komunikasi bisnis ini tadi juga sebenarnya tidak jauh beda dengan proses ilmu komunikasi itu sendiri atau komunikasi sendiri gitu ya, dari beberapa ahli juga yang kita pernah pelajari di pengantar ilmu komunikasi atau teman-teman udah pernah belajar itu. Intinya perbedaannya di sini cuma untuk fokusnya aja ya, fokusnya di sini komunikasinya ke bisnis gitu kan. Jadi kalau sudah ngambil mata kuliah pengantar ilmu komunikasi sudah sudah gampang lah untuk mengetahui proses ini sendiri. Jadi hampir sama nanti ketika teman-teman ngambil mata kuliah komunikasi massa, komunikasi yang lain-lainnya, itu prosesnya juga nggak jauh dari itu, tapi fokusnya yang beda. Nah, ini channel itu ya, channel di sini maksudnya saluran dan media. Jadi biasanya banyak di tugas pun saya lihat gitu kan, ada soal mereka menanyakan tentang channel ini. Jadi jangan keliru lagi. Kalau channel yang di sini yang dimaksud itu adalah saluran atau medianya untuk proses komunikasi bisnis itu sendiri. Jadi alatnya gitu kan, sarananya apa. Jadi misalnya pesan yang disampaikan melalui surat, email atau apa segala macam yang tertulis gitu kan. Jadi jangan keliru lagi nanti karena kita sudah pelajari tentang SMCR ini. Jadi C-nya di situ adalah channel, yang dimaksudkan di situ adalah medianya gitu ya. Oke. Kemudian di slide-nya selanjutnya, setelah yang channel itu ada R-nya itu atau penerima ya, receiver. Nah, di sini apa namanya? Penerima ini sudah jelas gitu kan, yang menerima isi pesan tersebut. Jadi bisa individu, bisa kelompok, kemudian biasanya penerima ini disebut dengan khalayak atau komunikan. Nah, selain receiver tadi ada juga feedback atau tanggapan gitu ya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya itu sama dengan proses komunikasi yang biasa gitu ya. Hanya yang membedakan adalah fokusnya itu tadi aja. Fokusnya ini tentang bisnis. Karena ini tentang bisnis, biasanya komunikasinya bersifat formal. Dan ketika komunikasi itu bersifat formal, harusnya pesan yang disampaikan itu bisa lebih efektif karena sifatnya formal. Kalau yang komunikasi yang lain misalnya mungkin saja gitu kan akan bisa tidak efektif atau kurang efektif. Tapi kalau untuk komunikasi bisnis sendiri ketika pesannya itu kurang efektif akan mempengaruhi yang lain-lainnya gitu ya. Makanya diusahakan betul ketika ini harus benar-benar bisa efektif komunikasinya. Nah, ini efek tadi ya. Jadi kalau yang tadi feedback, kemudian efeknya. Jadi efeknya tuh apa sih terhadap si penerima pesan. Jadi misalnya karena komunikasi bisnis, akhirnya dia
mau berbisnis dengan kita, atau mau menerima tawaran tawaran kita gitu kan, karena kita sedang berbisnis, jadi ada negosiasi, akhirnya efeknya mau atau akan merubah kepada pengetahuan, sikap gitu kan, perilaku orang yang kita kirimi pesan itu tadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu nanti lingkungan ya. Nah, lingkungan ini tadi saya bilang kenapa garisnya tidak ikut di dalam figur itu, karena memang kalau untuk lingkungan sendiri ini faktornya luas gitu ya, dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Jadi baik di pesan itu sendiri, kemudian di pengirim pesan itu sendiri, atau media sendiri, itu akan berpengaruh, lingkungannya itu beda-beda. Jadi tergantung, makanya tidak bisa langsung digariskan gitu ya, di luar dari yang lain tadi. Itu ada beberapa ininya ya, penjelasannya juga sudah saya tuliskan di sana, termasuk juga perbedaan bahasa ya, adat istiadat dan status sosial. Jadi melingkungkan di sini yang dimaksudkan itu yang seperti itu. Selain ini loh ya, selain letak geografis dan jarak, jadi termasuk juga. Nah, sekarang kita ke bentuk-bentuk komunikasi bisnis itu sendiri. Jadi ada yang disebut komunikasi intrapersonal. Ini sebenarnya juga termasuk di dalam bentuk-bentuk komunikasi biasa gitu ya. Tapi ini fokus ke bisnis lagi. Atau yang biasa disebut intrapersonal communication. Kemudian ada yang inter, ada yang intra ya. Kemudian juga komunikasi kelompok. Yang terakhir komunikasi massa. Nah, biasanya yang banyak jadi pertanyaan adalah perbedaan komunikasi kelompok itu sendiri atau dengan komunikasi massa itu apa gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih fokus lagi yang dimaksud dalam komunikasi bisnis kelompok itu seperti apa, kemudian bentuk komunikasi bisnis yang massanya seperti apa. Oke. Nah, kalau untuk komunikasi interpersonal sendiri itu kan sudah saya katakan juga di pertemuan yang sebelumnya kalau tidak salah ya. Ya, kayaknya di kelas ini, kalau bukan kelas yang satunya ya. Jadi kalau intrapersonal itu komunikasi yang kita lakukan dengan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita menyampaikan sendiri, kemudian mengolah pesan itu sendiri, dan memang pesan itu untuk kita, jadi kita kayak ngomong sendiri gitu kan, berandai-andai atau apa. Nah, itu yang disebut komunikasi interpersonal. Tapi di sini kaitannya itu dengan bisnis. Misalnya kita membayangkan kalau saya kerja sama dengan dia kira-kira seperti apa. Nah, itu kan kita ngomong dengan diri kita sendiri. Kemudian ketika saya menanam modal di sini kira-kira saya untungnya berapa. Nah, itu semacam berandai-andai gitu kan. Jadi berbicara dengan diri sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal ini tadi. Kemudian setelah intra itu ada inter ya, interpersonal. Kalau yang intrapersonal itu yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Nah, untuk panca indera ini sendiri itu ada tiga ya. Jadi ada yang extroseptor, itu yang bisa menerimanya adalah mata, telinga, dari kulit. Kemudian ada yang introseptor, ini biasanya di dalam komunikasi terapeutik ya dipakai istilah ini. Jadi yang bisa menerima itu adalah peredaran darah, sistem ereksi, keringat dan sebagainya. Itu nanti dipelajari kalau teman-teman mengambil mata kuliah
komunikasi terapeutik atau komunikasi kesehatan. Nah, kemudian di sini ada proprioceptor ya, indra yang dari gerakan. Jadi dari otot, contohnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya komunikasi interpersonal itu tadi ya. Jadi kalau secara umum itu yang kita pakai biasanya yang dari indra yang 5 ini aja ya, mata, telinga gitu kan. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya ini mungkin digunakan juga di dalam komunikasi bisnis, tapi saya rasa ini lebih banyak nanti kepada komunikasi kesehatan. Tapi ya paling tidak kita mengetahui gitu kan. Kemudian setelah itu baru kita melihat beberapa pendapat gitu ya. Nah, dari Wayne ini dia mengatakan komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ya, memang kalau yang intra tadi kan kita dengan diri sendiri. Nah, kalau yang interpersonal ini memang harus ada lawannya ya. Lawan bicaranya harus ada tatap muka gitu kan. Kemudian dia bilang juga komunikasi jenis ini dibagi menjadi komunikasi diadik atau komunikasi publik dan komunikasi kelompok kecil. Nah, di sini harus bisa nanti dibedakan komunikasi diadik itu seperti apa, publik itu seperti apa. Kemudian komunikasi kelompok kecil itu seperti apa. Jadi bisalah membedakan gitu ya. Kemudian komunikasi interpersonal secara konseptual itu bergantung pada keadaan budaya dan juga konteks psikologikal. Jadi ada pengaruhnya nanti ketika budayanya itu akan mempengaruhi komunikasi itu sendiri. Misalnya kita berbicara tentang bisnis, kita orang Indonesia pasti beda budayanya ketika mau berbisnis dengan orang Jepang atau dengan orang India. Nah, itu akan kelihatan nanti. Nah, dan itu tuh masuk di dalam komunikasi interpersonal gitu kan, karena ada pengaruhnya dengan budaya. Kemudian yang konteks psikologikalnya juga ada ya. Jadi karena kita misalnya belum pernah berbisnis dengan orang Jepang, akhirnya kita masih agak ragu-ragu secara psikologi gitu kan. Gimana ini komunikasinya, mungkin bisa ada terjadi salah paham gitu kan. Nah, di sini jadi tergantung pada keadaan gitu kan. Dan itu konteksnya untuk bisnis tadi ya. Nah, dan yang paling penting tadi yang saya bilang untuk komunikasi jenis ini teman-teman harus bisa nanti membedakan. Nanti di akhir ya kita akan bahas tentang yang tiga ini, komunikasi diadik, komunikasi publik atau komunikasi kelompok kecil itu seperti apa. Jadi biar bisa membedakan. Oke. Lanjut lagi. Habis ini kita akan membahas tentang komunikasi massa ya. Belum. Komunikasi yang grupnya, komunikasi kelompok. Nah, kalau menurut Serif ini saya ambil yang tahunnya agak lama ya, 1956. Komunikasi kelompok itu adalah suatu unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu, itu yang disebut kelompok ya, yang telah mengadakan interaksi sosial. Nah, jadi ketika mereka mengadakan interaksi sosial berarti mereka melakukan komunikasi itu sendiri gitu kan, tapi secara intensif dan teratur. Jadi kayaknya misalnya ada jadwal pertemuan, kemudian mereka itu memang sering mengadakan interaksi. Kemudian di dalamnya juga terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu. Jadi sifat kelompoknya di sana ada yang saling tergantung. Jadi kayak satu sama lain tuh saling membutuhkan, kemudian diakui dan ditaati nilai-nilai atau norma-norma serta pedoman-pedoman tingkah laku. Nah, di sini ada rasa memiliki sense of belonging gitu ya. Ada rasa untuk memiliki grup itu tadi, kelompok itu tadi.
Ini gimana contohnya? Contohnya misalnya kita ada aksi demo gitu ya. Aksi demo misalnya mahasiswa demo gitu kan. Karena kita merasa ada yang memiliki gitu kan, misalnya demo apa gitu kan. Sama-sama ada kepentingan, merasa memiliki, akhirnya terbentuk suatu kelompok, lalu ada demo itu gitu kan. Kemudian menurut Park dan Burgers ini sering keluar ya, saya sering lihat yang Park dan Burgers ini, kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki kegiatan yang konsisten. Nah, jadi agak lebih mudah dia juga untuk diingat ininya, definisinya. Kemudian pertimbangan berkelompok adalah fungsi dan tujuan kelompok atau tujuan bersama. Jadi ada tujuan tadi kan, misalnya mau demo tadi ada tujuan bersama untuk apa misalnya demonya. Kemudian ini menurut Joseph Di Vito sering keluar juga, sering saya lihat juga, suatu kelompok kecil terdiri dari 5 sampai 12 orang. Nah, kemudian Larson juga mengatakan maksimal itu 20 orang kalau yang disebut komunikasi kelompok tadi. Oke. Setelah ini baru kita lanjut ke komunikasi massa. Jadi harus bisa dibedakan sudah nanti komunikasi kelompok seperti apa, komunikasi massa seperti apa. Kalau di sini Larson mengatakan maksimal 20 orang, berarti kalau lebih daripada 20 orang itu bisa dikatakan nanti komunikasi massa. Tapi tergantung apa namanya? dari tujuannya sendiri. Oke. Apa ini jadi tegang punya saya ya. Skype-nya. Teman-teman bisa dengar saya ya. Jangan-jangan ini mati Skype-nya ini. Skype-nya nggak gerak ya. Oke, nggak apa-apa karena slide-nya ini kan sudah mau habis juga. Karena habis ini saya akan jelasin tentang komunikasi massa. Baru nanti kita bisa diskusi ya. Slide-nya memang di yang di itu agak lambat ya bergerak. Kalau untuk komunikasi massa nanti itu di slide-nya selanjutnya teman-teman bisa lihat. Di sana ada, saya kasih ini aja apa namanya, definisi-definisi aja. Jadi kita nggak terlalu fokus membahas komunikasi massa ini karena yang intinya nanti adalah komunikasi bisnisnya ya. Jadi tapi komunikasi bisnis itu sendiri juga akan memakai komunikasi massa. Tapi teman-teman nanti akan fokus untuk membahas komunikasi massa ini ada mata kuliahnya tersendiri gitu ya. Jadi saya ambilkan beberapa definisi aja dari yang sering dipakai juga dari Britner, pesan yang dikomunikasikan lewat media massa. Jadi komunikasi massa itu simpel kalau menurut ini ya, pesan yang dikomunikasikan lewat media massa. Udah. Kemudian Jalaluddin Rahmat, jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak. Nah itu kalau menurut ininya ya, pakar komunikasi di Indonesia kayak gitu dia bilangnya. Kemudian full, komunikasi yang berlangsung interpost ketika sumber dan penerima tidak terjadi kontak secara langsung. Pesan komunikasi melalui media massa. Nah, ini dibilang. Jadi tidak ada interaksi langsung, tapi melalui media gitu ya. Nah, um, ya sampai di sini ada yang ditanyakan dulu untuk apa namanya proses sama bentuk komunikasi bisnis ini sendiri. Oh, nggak ini ya, nggak bisa bukunya ya, nggak kebuka ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi memang yang slide yang saya kasihkan ini memang poin-poinnya aja, jadi nanti apa namanya
Mas Jebreng bisa lihat slide-nya, kemudian nanti bisa pokoknya sebelum baca modulnya, baca slide-nya dulu, jadi nanti pemahamannya agak lebih mudah gitu kan untuk membaca modulnya. Karena kalau baca modulnya duluan nanti agak ini, kebanyakan ininya ya. Makanya ambilkan poin-poinnya aja. Ya. Mm-mm. Ya. Ya, hampir sama ya. Tapi biasanya di organisasi apa namanya? Organisasi bisa lebih dari 20 orang isinya kan. Nah, cakupan organisasi itu sendiri nanti ada organisasi yang memang besar, kemudian ada yang kecil. Kelompok juga ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Dan mereka organisasi memiliki tujuan, kelompok juga memiliki tujuan. Kalau organisasi saya bilang mereka lebih apa namanya? Lebih lama gitu kan, terbentuknya lebih lama, kemudian tujuannya juga ada banyak. Tapi kalau kelompok terbentuknya itu bisa aja cuma sebentar karena ada kepentingan sebentar aja tadi kepentingannya, misalnya mau ada melakukan demo atau apa gitu kan. Nah jadi kalau dikatakan sama pun tidak sama karena itu tadi memang ciri-cirinya sama tapi kepentingan mereka sendiri itu berbeda. Ya, kalau ini kan bisa aja dadakan kalau yang kelompok itu tadi. Jadi misalnya um, mau pergi kemana gitu kan, terus dikabarin teman-teman yang lain, akhirnya terbentuk satu kelompok. Nah kelompok itu misalnya mau liburan gitu kan, setelah liburan habis udah gitu kan, tapi memang ada tujuannya terbentuk kelompok itu pengen liburan gitu kan. Nah tapi di sini dalam konteks bisnis, jadi terbentuknya kelompok itu untuk melakukan bisnis gitu loh. Komunikasi bisnis yang misalnya perkumpulan dari para owner misalnya gitu kan. Misalnya para owner toko apa gitu kan atau perusahaan apa, atau misalnya komunikasi bisnis di sini perkumpulan owner yang punya salon gitu kan, mereka kumpul kemudian gimana caranya supaya bisa dapat bahan-bahan gitu kan atau alat-alat kecantikan dengan harga murah, akhirnya mereka membentuk satu kelompok, beli banyak, akhirnya dapat potongan-potongan seperti itu. Setelah sudah dapat, ya sudah nggak terjadi apa-apa lagi gitu kan, tapi terbentuknya kelompok itu pada saat diperlukan itu tadi aja. Mm-mm. Ada yang lain-lain lagi belakangnya itu, maksudnya itu penyebaran dari kita berkomunikasi dengan kita sendiri itu atau gimana Pak? Ya, jadi memang ketika kita berkomunikasi dengan diri sendiri itu nanti ada lagi ininya apa namanya pengembangannya gitu ya. Tapi secara generalnya intinya itu adalah komunikasi dengan diri kita sendiri. Tapi gaya kita berbicara dengan diri kita sendiri itu pun nanti ada ininya bahasa tersendiri gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi saya bilang kan kita ragu-ragu itu nanti ada bahasanya sendiri. Kemudian ketika kita meyakinkan diri kita sendiri, kemudian
ketika kita mau mengambil suatu keputusan gitu kan apa segala macam itu nanti masuk di situ. Tapi karena saya pikir itu lebih kepada masing-masing gitu ya, karena kalau untuk yang bentuk komunikasinya tadi saya cuma hanya ingin memberitahu ini loh bentuk komunikasi bisnis biasanya ada seperti ini, tapi nggak langsung ke yang fokusnya itu tadi ya, karena untuk komunikasi interpersonal apa segala macam itu mereka punya ininya sendiri, punya apa namanya pendalaman ilmu tersendiri gitu kan. Karena di sini itu ya benar itu apanya apa kan menjabarkan. Nah di sini kan yang saya tanyakan berarti ini kan penjabaran daripada yang bapak jabarkan itu kan, kalau ada yang bentuk kinestetik, wajah, paralinguistik, artifaktual itu berarti kan itu kan Pak. Hmm. Terus ini yang tentang teori kira-kira perlu ini nggak Pak, perlu dibahas nggak? Teori yang Kayak mana? Itu masih di interpersonal kan? Masihnya tadi ketika kita ingin melakukan suatu bisnis tapi kita ragu-ragu gitu kan. Atribusi, atribusi ya. Saya belum belum pernah tahu sih, tapi kira-kira kalau di komunikasi apa namanya? Komunikasi interpersonal, kalau ada sudah macam busian-busian atau ininya itu pasti akan berpengaruh kepada apa yang ingin kita berikan gitu loh. Atribusi ya, itu bilangnya. Penyebarannya itu dia bilang gini, Itu ketika kita kejiwaan berusaha akhirnya kan. meresapi apa meresapi ya, meresapi apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan tertentu dan apakah tindakan seseorang itu dikenal ada teori atribusi. Teori atribusi meliputi atribusi kausalitas dan atribusi. Oh ya berarti benar ke psikologi larinya dia nanti. Itu dihubungkan nanti. Jadi komunikasi interpersonal itu nanti ada hubungannya dengan komunikasi psikologi. Karena berhubungan dengan diri sendiri tadi gitu kan, terus kemudian kayak semacam ini. Nah itu kalau kita pelajari apa namanya lebih dalam lagi memang bahasanya seperti itu, tapi ketika kita belajarnya untuk bisnis kita hanya perlu tahu itunya aja, bentuk-bentuknya aja, jangan, karena memang saya rasa itu nggak akan keluar lah sampai sejauh itu, karena yang dipertanyakan di sini masih masalah bisnisnya. Kalau sampai yang tadi itu, kecuali nanti misalnya mata kuliahnya tentang interpersonal, komunikasi interpersonal atau komunikasi psikologi, mungkin itu keluar bahasa-bahasa seperti itu. Kalau informasi kebanyakan ahli-ahlinya gitu loh Pak, ahli komunikasinya gitu, itu juga apa keluar ini kayak ahli komunikasi yang merupakan tiga definisi komunikasi antar persona atau komunikasi antar pribadi berdasarkan juga keluar Pak. Oh berarti itu memang harus dibaca betul-betul ininya, apa namanya, modulnya. Masalahnya saya nggak megang modul-modul untuk komunikasi bisnis ini ya. Saya ada dikasih tapi beda dengan punya teman-teman ya. Karena ini yang pas saya lihat ini rata-rata dia tanya
yang mempengaruhi preferensi aksi. Pokoknya yang Iya, bersinggungan dengan orang-orang tertentu di sisi Bapak. Jadi kan kayak kita nggak bisa ini. padahal itu komunikasi bisnis ya, tapi yang ditanyakan malah ke psikologi, komunikasi psikologi anunya apa soal-soalnya. Kalau soalnya seperti itu mau nggak mau ya memang harus dihafal gitu kan. Kita kayak tiga fungsi media massa, pengawasan lingkungan, korelasi antar bagi masyarakat dalam menanggapi lingkungan, transmisi warisan sosial. Hal ini disampaikan oleh Waduh. ini yang paling menyebalkan tuh di sini. Maksudnya ini kan kayak jawaban pasti gitu loh. Kita nggak Ya, bisa pakai logika gitu kan. Karena memang dia yang bikin gitu. ya Jadi dia yang membuat dan harus tahu siapa orangnya, dan masalahnya tuh terlalu banyak gitu kan yang menyampaikan itu, bahkan ada yang mirip-mirip juga. iya, karena kalau ilmu hafal ini kan emang ilmu pasti juga nggak bisa dikurangi juga nggak bisa diminimalisir. Mau yang mana ya kelihatannya Saya malah karena pengetahuan saya untuk komunikasi bisnis itu mereka nggak ngebahas tentang itu, malah saya nggak kepikiran kalau ini kan, makanya saya ambilkan ini garis besarnya untuk komunikasi bisnis itu sendiri. Dan untuk bentuknya pun ya bentuk-bentuk komunikasinya tadi saya cuma menyebutkan itu-itunya aja kan, garis besarnya aja: komunikasi interpersonal, komunikasi antar ini pribadi, komunikasi massa gitu kan. Kalau sampai ditanyakan ke yang ahlinya itu ya mau nggak mau nanti teman-teman harus di ini aja, apa namanya, ketika dapat nama orang di situ gitu kan, ditandai aja namanya itu, kemudian dikasih ini juga apa, di highlight gitu kan, oh ini gitu kan, karena memang soal-soalnya ini saya nggak tahu ya, tapi kalau komunikasi bisnis itu sendiri biasanya yang dipertanyakan itu lebih kepada pesannya seperti apa untuk komunikasi bisnis, kemudian untuk penyampaiannya seperti apa, bentuknya seperti apa, bukan menanyakan definisi. Definisi itu mungkin ada gitu kan pertanyaannya, tapi ya nggak sampai segitunya. Tapi itu cuma untuk soal latihan ya. Tapi ya memang untuk soal latihan sendiri itu untuk hmm, hmm, komunikasi tersebut berkembang seiring perkembangan teknologi komunikasi maupun informasi. Untuk itu, mohon tanggapan saudara sekalian untuk dapat menjelaskan dengan bahasa saudara. hmm. Nah, komunikasi bisnis misalnya yang verbal gitu ya. Nah, verbal itu kan dengan ucapan gitu kan, dengan ada pesannya yang disampaikan. Nah, komunikasi bisnis di sini misalnya pedagang gitu kan, bukan dengan konsumen loh, misalnya pedagang dengan tengkulak gitu kan, atau dengan broker. Jadi mereka menyampaikan gitu kan untuk bisa dapat dapat asupan bahan atau asupan ini. Nah, verbal di sini biasanya langsung. Kalau visual sendiri berarti itu
ada ininya, ada medianya gitu kan. Misalnya pemesanan pemesanan barang ke ke ini apa ke produsennya melalui Skype misalnya gitu kan. Itu kan langsung bisa dilihat orangnya apa segala macam, ada visualnya. Jadi bukan melalui telepon karena kalau cuma telepon itu masih suara aja kan, voice aja. Tapi kalau dia minta visual bisa video call gitu kan, misalnya pemesanan barang pakai Skype gitu kan. dalam bisnis itu berarti kita menyampaikan langsung kepada penerima gitu Pak. Mm-mm. Misalnya apa? Misalnya tawar menawar itu kan proses proses ini ya, proses bisnis ya, ada tawar menawar negosiasi. Ah, jadi misalnya kayak di dalam showroom mobil ada yang menjelaskan gitu kan spesifikasi mobilnya apa segala macam. Kemudian um, mereka kan tatap muka itu sambil melihat mobilnya apa segala macam. Nah, verbalnya di sini sambil dia ngomong sambil ngejelasin tangannya menunjuk ke mobil ini mengarahkan gitu kan. Misalnya membukakan pintu mobilnya sambil menjelaskan kan misalnya oh mobil ini punya 4 pintu kayak gini cara apa membukanya misalnya atau oh mobil ini mesinnya seperti ini lalu dijelaskan. Nah, tangannya itu kan dengan gerakan verbalnya tangannya itu menunjuk ke arah mesin mobil. Jadi sambil ngomong dia tangannya mengarah ke mesin mobil itu kan. Nah, verbalnya itu komunikasi langsungnya, non verbalnya itu gerakan tangannya. Komunikasi verbal dalam tujuannya itu mempengaruhi penerima untuk kan Pak memahami maksud daripada. Iya, lebih kepada bukan mempengaruhi sih, lebih kepada untuk menambahkan kepemahaman gitu kan. Kalau mempengaruhi nanti beda lagi dia ininya. Jadi untuk menekankan supaya lebih paham gitu aja. Berarti kalau komunikasi verbal dalam bisnis ini ada sesuatu yang harus kita perhatikan gitu kan Pak. Ah, Karena yang dulu kayaknya pernah ada yang iya. Ruang lingkupnya cuma di bisnis. di dalamnya kayak gitu ya Pak ya. Ya intinya ada proses bisnisnya aja. Iya ada bisnisnya. Nah kalau dia bintangnya non verbal, jadi bisa aja berupa tulisan. Jadi misalnya pernah nggak dapat Tadi apa tawaran Pak? non verbal. Verbal. Maksudnya yang kayak email kayak gitu. Aha, seperti itu. Jadi bentuknya tulisan gitu kan. Tapi hubungannya dengan bisnis. Misalnya ditawarin mobil gitu juga kan. Karena itu biasanya apa orang yang kayak gitu loh Pak sekarang itu pokoknya semaunya dia gitu misalnya dia mau nanyain apa kayak gitu kan Pak. Kayak kalau ada pengertiannya di sini seperti itu ya kita kalau menyampaikan karena kita Ya sebenarnya bukan bukan yang terlalu baku juga, tapi hanya kepada pemilihan katanya aja. Bukan yang baku itu yang harus kalau di bahasa Indonesia yang harus memenuhi syarat yang subjek predikat objek apa segala macam itu bukan yang harus
ejaannya benar gitu kan, yang EYD-nya benar, bukan, tapi lebih kepada pemilihan katanya aja gitu kan. Dan intinya di komunikasi itu kan apa yang kita pengen sampaikan itu bisa dipahami dengan orang yang lain juga gitu. Jadi bukan cuma kita aja yang paham, tapi orang yang membaca juga akan mengerti maksud kita gitu loh. Sebenarnya kalau nanti di komunikasi ini, kalau kita belajar komunikasi pemasaran juga hampir-hampir sama, tapi kalau di komunikasi pemasaran itu lebih banyak yang dibahas karena mereka akan bicara tentang yang personal selling, kemudian public relation, direct marketing, apa segala macam. Nah, kalau di sini memang lebih kepada yang komunikasi bisnisnya aja bentuknya. Makanya nanti saya bilang saya akan carikan contohnya yang pesan bisnis itu seperti apa, misalnya yang emailnya seperti apa bentuknya. Dan untuk komunikasi bisnis ini sendiri sebenarnya nggak terlalu apa ya, ya benar-benar nggak terlalu jauh lah daripada pengantar ilmu komunikasi itu. Jadi kalau teman-teman disuruh menjelaskan pun seharusnya sudah bisa gitu kan, meraba-raba. Tapi kalau soalnya sampai yang kayak tadi itu, saya sendiri pun berarti harus harus menghafalkan ininya, yang dipakai di modul itu apa gitu kan, karena kalau pertanyaannya sampai sejauh itu gitu kan, tinggal dia nyebutkan ini itu pengertian dari siapa, wah itu harus dihafal berarti. Tapi pernah bisa membayangkan sudah ya kalau pesan bisnis itu baik yang verbal dan non verbal itu udah bisa membayangkan ya kayak gimana ya. Tadi juga dalam diskusi itu kan tidak ada diskusi dari ini dan terus diskusinya itu udah ada banyak teman-teman yang lain yang akan diskusi dan kita bisa lihat tapi di sini ada satu yang bilang bahwa sama tapi harus dengan ini gitu loh. Jadi uh, kalah cepat gitu loh Pak kalau harus kalau kita baca ya langsung aja jauh gitu tapi di sini banyak sedangkan saya belum gitu kan kadang juga bisa masukkan dengan jawaban-jawaban yang lain ya Ya kalau kalau sudah ini kan, misalnya internet kan luas, bisa digunain aja sosial media. Jadi misalnya lewat grup line penjualannya atau grup-grup Facebook. Kalau sudah ada yang pakai Facebook, bilang aja pakai Twitter gitu kan. Karena memang seperti itu. Kalau kalau sudah dipakai orang semua, ya dirangkum punya orang itu semua, akhirnya punya kita lengkap. Jadi kalau sudah ada yang bilang email, kita bisa digabung. Jadi misalnya komunikasi bisnis itu sendiri gitu kan, yang non verbalnya bisa melalui internet, contohnya seperti email, kemudian juga bisa melalui sosial media, Facebook, Twitter, kemudian juga bisa melalui ini apa bilang apa namanya, apa yang bukan itu nggak masuk. Jadi di ini kalau orang sudah menjelaskan, misalnya ambil contoh satu-satu, kita ambil semua.
online shop itu kan masuknya di internet itu karena mereka punya website kan, jadi bisa dibilang melalui website gitu loh. Tapi kadang ya sayang aja karena pertanyaannya kayaknya simpel-simpel gitu. Kadang emang apa dari malas kayak gini terus ya udah nunggu gitu. Terus kadang ya udah nggak di Dan itu padahal dapat nilai gitu kan. persen kayaknya nggak bakalan Ya paling kita kan kalau kita ikut diskusi kita nanti waktu ujian udah ada punya bayangan gitu loh. segala macam. Hmm. Nah itulah penyakitnya. Soalnya aja kayak ah my god harus buka ini yang mana emang kadang kayak gitu pak dokter itu nggak mau yang kayak bapak misalnya menyampaikan kayak gini kan Ya beda kan, mereka ada tujuan tersendiri, jadi kalau kayak gitu memang tujuannya kan nanti supaya menemukan apa yang mereka mau itu gitu kan. Kalau saya kan harus menyampaikan ininya, apa namanya, kalau saya kan yang konsultasi ini untuk mempermudah pemahaman gitu kan. Kalau mereka kan tujuannya untuk mengeksplorasi gitu kan. ya Jadi memang beda-beda ininya, teknik-teknik ininya kan. oh itu hari ada loh pak yang nanya apa Stakeholder. Hmm. iya nanya padahal itu Ah, ah. pokoknya siapa aja juga bisa internal bisa eksternal gitu kan itu aku baru tahu pak dari googling dari ini oh internal itu ya dari pokoknya atasan sama karyawannya eksternal itu ternyata dari sini ke luar Hmm. ditanyain loh pak padahal di sini tuh udah asal comot aja ada pak Ya memang itu nanti ada pembahasannya sendiri, yang shareholder itu apa stakeholder. Nah tapi em, di yang ini dia kan lebih kepada jenis dan karakteristiknya. Nah stakeholdersnya itu sendiri kan ininya aja, apa namanya aja stakeholder. Stakeholder ini kayak semacam, kalau di bisnis itu teman bisnis kita lah gitu aja bahasa ininya. bukan 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 penerimanya aja, jadi ya ada teman bisnis kita gitu kan. Iya. yang kamu pikirkan maksudnya saya pikirkan itu ternyata itu sesuatu eksternal gitu kan dari jalan keluar itu Itu nanti ada lagi temannya, ada shareholder, tapi di sini nggak dibahas. Jadi memang ehm, apa itu tuh ada part-partnya sendiri gitu loh. Makanya ketika kita berbicara tentang komunikasi bisnis, walaupun di dalam komunikasi bisnis itu nanti kita belajar interpersonal, komunikasi massa, yang lain-lain,
jangan terpengaruh ke sananya gitu. Karena ada bagian sendiri nanti ketika kita mempelajari itu kita akan lebih paham lagi. Mas Pras kok gimana nih ternyata Mas Pras? ternyata luas banget ilmunya ya Pak ya. Dia selalu ada kaitannya dengan satu yang lainnya, itu pasti ada kaitannya. Iya. Makanya kadang kita pas juga ya gitu Pak, pas politik sama apa ya tentang keluarga negaraan kayak gitu juga. Kita mau fokusnya UAS pas UAS keluarga negaraan gitu kan. Kenapa yang ditanyakan itu ada juga yang ada di politik dan lain sebagainya. Jadi kayak fokusnya terpecah-pecah ini fokusnya mata kuliah yang apa sih ya gitu loh Pak. Kayak kayak ini sekarang itu juga ini kan dan manusia dengan yang Perencanaan. edukasi bisnis ini kakak beradik sebenarnya. Nanti kalau pas UAS kayak rada-rada mengicap gitu otak kita masih nyambung bukan pertanyaannya. Kadang saya salah fokus. Tapi ujiannya ini kan beda-beda kan hari-harinya, atau sekali itu langsung ujian beberapa mata kuliah. Jadi itu 2 kali, tapi 2 minggu itu berturut-turut gitu. Minggu pertama sama minggu kedua. Minggu pertama itu 3 mata kuliah, minggu kedua 3 mata kuliah terus. Tapi kalau ada yang remedi ya nambah lagi nanti sampai sore gitu Pak. Dan itu tutor nggak boleh datang. Katanya sih kayak gitu peraturannya, tapi nggak tahu peraturannya. Kan Biasa aneh aja gitu ya, loh Pak. biasanya sih kalau ada apa namanya, Ya emangnya tutor itu mau tahu bocoran apa kayak gitu kan udah misalnya memotivasi diri gimana atau gimana karena udah pernah melalui hal yang seperti ini gitu kan tapi enggak pokoknya untuk itu yang nggak boleh datang pas uas gitu kalau uas ya gitu aja sih sebenarnya kayak nggak ada motivasi gitu loh Pak. Jadi ya idenya kayak gitu semua gitu ya moga aja semester ini ya Pak ya kita punya waktu 1 bulan lagi Pak. Semoga bisa semua habis ini modul bisa diserap ke otak gitu bisa nilainya moga ya jangan 20 utama lah standar aja 2 lebih aja aku udah syukur Pak maksudku nyangkut Pak kalau bisa aku nyangkut 3 aja Pak. ya harusnya kalau punya target itu harus tinggi dulu. Kalau rendah nanti malah nggak nyampe. Jadi memang bagusnya tinggi dulu. Itu kayak aku kemarin kayak gitu itu kalau jatuh sakit banget Pak Nggak apa-apa ya, tapi kita punya ini, punya target paling tidak tidak. bisa tidak bisa menerima kenyataan kalau cuma 1 koma Pak saya mimpinya 3 ya lebih sedikit lagi 1 koma gila. Nggak apa-apa aja. Berarti harus diulang, ya kan? Ya, ya, ya. Ya, semoga aja semester ini bisa ini ya, bisa bagus nilainya. Makanya nanti ini kita setiap mata kuliah itu paling paling banter tiga kali pertemuan. Saya coba dirangkum 3 kali pertemuan. Nah setelah itu nanti kita banyak diskusi aja. Coba kita jawab-jawab soal gitu kan. Iya Pak, ya itu bagus Pak. Karena itu pengalaman saya sih ya. Kalau dalam modul itu Hmm. emang
Jadi langsung ditulis kalau dapat modul langsung ditulis jawaban benarnya yang di belakang itu. Jadi langsung kayak keseru gitu. Ya berarti memang menghafal aja itu kan, nanti kalau kayak gitu bakalan lupa akhirnya waktu ujian itu aja ingat. Ya, kasih ya, tapi SKS ya, kayak sistem kubur semalam. Apalagi kalau cuma apa namanya itu tadi, soalnya pilihan ganda itu sebenarnya bisa bisa di ini sih, masih bisa di inilah. Tapi kalau pertanyaannya juga masalah nama tadi ya, misalnya definisi ini dari siapa, itu nggak bisa. Susah, susah itu kalau nama itu memang harus dihafalkan. Kalau saya ya jangan dilingkari, tulis ulang. Jadi punya satu catatan apa namanya, satu notes gitu kan, buku kecil khusus gitu. Misalnya ada definisi siapa, tulis di sana. kita juga dulu ngajarin kayak